Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Yunita Agni Rimasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di video saya kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan upaya penerapan disiplin positif lebih mengajarkan anak belajar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mempelajari tentang disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin diri dapat membuat murid lebih memahami dan memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia di antaranya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan, imbalan, dan apresiasi dari orang lain. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan penghargaan, imbalan, dan apresiasi dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika motivasi eksternal meliputi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan, imbalan, dan apresiasi dari orang lain, maka guru perlu berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dan murid berkolaborasi atau diskusi bersama, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak di antaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti tersebut haruslah diresapi, diwujudkan, dan dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari 5 kebutuhan hidup manusia. Salah satunya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, di mana murid di sekolah akan melakukan tindakan yang cenderung merugikan temannya. Misalnya, mengambil bekal temannya karena merasa senang temannya jadi memperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan. Maka, kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi murid tersebut adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, baik dari teman, guru, maupun orang tua. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya, saya bisa menjadi posisi sebagai manajer yang bisa menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bolos dan jarang mengikuti pelajaran di jam-jam siang dengan alasan ngantuk dan malah tidur-tiduran di perpustakaan. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya perlahan-lahan menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi merasa sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja yaitu tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi dengan antar sekolah, orang tua murid, dan murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan sekolah saja, namun juga dilakukan dan dilaksanakan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan baik atau positif saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan dimanapun berada. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif.
Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.